Pernah kebayang nggak sih, di tengah riuhnya gerbong kereta, sebenarnya ada sebuah perjalanan lain yang jauh lebih menantang. Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah ide yang kelihatannya sederhana, tapi bisa jadi solusi raksasa buat para ibu dan bayi di Indonesia. Sebuah ide buat mengubah perjalanan kereta jadi lebih aman dan nyaman. Coba deh bayangin situasinya. Kita lagi di kereta, penuh sesak. Terus tiba-tiba si kecil nangis karena lapar. Semua orang langsung nengok. Mau nyusuin, tapi di mana? Nggak ada tempat yang privat, yang nyaman. Rasanya bener-bener serba salah kan? Nah inilah dilema nyata yang dihadapi banyak banget ibu setiap hari. Oke, jadi seberapa besar sih tantangan ini sebenarnya? Yuk kita lihat lebih dalam lagi perjuangan yang seringkali nggak kelihatan ini. Perjalanan yang harusnya biasa aja, santai, malah jadi sumber kecemasan. Kebutuhan dasar banget kayak menyusui atau mungkin memompa ASI itu butuh ruang yang privat, bersih, dan pastinya aman. Tiga hal yang jujur aja susah banget ditemuin di transportasi umum kita sekarang. Terus mungkin ada yang mikir, ini kan cuma soal kenyamanan aja. Eits, tunggu dulu. Ternyata ini bukan sekedar soal nyaman atau nggak nyaman. Ada alasan-alasan yang jauh lebih kuat kenapa perubahan ini udah jadi sebuah keharusan. Coba lihat angka ini deh, 261.000 lebih. Itu jumlah penumpang kereta cuma dalam waktu 6 bulan aja. Sekarang coba bayangin, dari sekian banyak orang itu, berapa banyak keluarga yang bawa bayi? Skalanya itu masif. Artinya, ada ribuan keluarga yang bisa merasakan langsung manfaatnya kalau fasilitasnya dibenahi. Nah, ini dia bagian yang paling bikin kaget. Ini tuh bukan permintaan baru. Ternyata udah ada aturannya. Ada peraturan pemerintah dari tahun 2012 yang mewajibkan fasilitas ini. Diperkuat lagi sama peraturan Menteri Kesehatan. Bahkan, pimpinan negara pun udah menekankan ini sebagai prioritas. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, perlu nggak ya? Tapi kok belum ada? Oke, kita udah tahu masalahnya, kita udah tahu urgensinya. Terus solusinya kayak gimana? Nah, sekarang kita masuk ke bagian serunya. Kita intip proposal desain ruang aman ini. Jadi, inti dari proposal ini adalah menciptakan sebuah ruang laktasi yang dirancang dengan super hati-hati. Semuanya itu berlandaskan pada 4 tujuan utama yang benar-benar fokus kebutuhan ibu dan bayinya. Semuanya itu dimulai dari kemudahan, biar para ibu nggak merasa canggung atau diliatin. Terus yang kedua, jelas butuh privasi. Ruangan yang benar-benar tertutup dan aman. Ketiga, dan ini krusial banget, harus higienis demi kesehatan si kecil. Nah, puncaknya adalah kepuasan. Karena ketika hak ibu dan anak terpenuhi, kualitas layanan kereta api secara keseluruhan juga pasti ikut naik. Tapi tunggu dulu, manfaatnya itu ternyata nggak berhenti di situ aja. Ini bukan cuma soal ngebangun satu ruangan kecil di dalam gerbong. Dampaknya itu jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Nah, ini juga langkah bisnis yang cerdas banget loh buat PT KAI. Pertama, ini nunjukin kalau mereka menyediakan layanan modern yang pastinya bikin citra mereka jadi makin positif dan profesional. Kedua, ini adalah bukti kepedulian sosial yang nyata, yang bisa membangun loyalitas pelanggan jangka panjang. Dan yang gak kalah penting, lokasinya dirancang strategis di tengah gerbong, jadi gampang diakses sama siapa aja. Bener-bener win-win solution. Jadi kalau kita pecah lagi, siapa aja sih yang diuntungkan? Jelas porsi terbesarnya itu buat kesehatan bayi dan kenyamanan para ibu. Tapi lihat deh, citra merek PT KAI juga ikut terangkat. Dan yang lebih keren lagi, ini bisa jadi standar baru yang mendorong semua transportasi publik di Indonesia jadi lebih baik lagi. Efeknya berantai. Jadi apa arti semua ini buat masa depan? Well, ini adalah sebuah langkah konkret. Langkah untuk menetapkan standar baru tentang seperti apa seharusnya transportasi yang ramah keluarga itu. Dan bagian paling kerennya, ini tuh bukan lagi sekedar angan-angan atau konsep di atas kertas loh. Proyek ini udah punya desain 2D dan 3D yang matang dan detail. Ini adalah sebuah rencana konkret yang benar-benar siap untuk dieksekusi. Pada akhirnya, semua ini kembali ke tujuan yang paling dasar, yang paling manusiawi, mendukung generasi penerus kita. Dengan memfasilitasi pemberian ASI eksklusif, kita sebenarnya lagi berinvestasi pada kesehatan dan masa depan anak-anak bangsa ini. Ini jadi ngebawa kita ke sebuah pertanyaan penutup. Inovasi kayak gini nunjukin gimana sebuah perubahan kecil di ruang yang sering kita abaikan, ternyata bisa punya dampak yang luar biasa besar. Jadi, coba deh kita sama-sama pikirin, kira-kira ruang terabaikan apa lagi ya di sekitar kita yang sebenarnya bisa kita ubah jadi sesuatu yang jauh lebih baik.
Makasih banyak udah menyimak.